Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Belajar Bareng Andi Encil. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 11, yaitu dengan materi mengenal perbedaan rangkuman dan notula. Teman-teman, kamu pernah diminta untuk mencatat hasil rapat atau merangkum suatu materi? Baik, kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat rangkuman suatu materi dan membuat notula. Masih banyak yang mengira bahwa rangkuman dan notula itu sama, padahal keduanya itu berbeda guys. Apa bedanya? Yuk kita pelajari sekarang juga. Notula adalah catatan singkat mengenai jalannya rapat. Unsur-unsur notula rapat ditulis berdasarkan urutan materi dan tujuan rapat, waktu rapat, tempat rapat, peserta, acara rapat atau pelaksanaan, jalannya rapat, dan keputusan rapat atau hasil rapat. Sedangkan rangkuman adalah ringkasan dari suatu uraian pembicaraan atau tulisan. Rangkuman dimaksudkan agar seseorang dapat lebih mudah memahami isi uraian pembicaraan atau tulisan. Nah, dari pengertian di atas, apakah kamu sudah dapat membedakan antara rangkuman dan notula? Intinya adalah dalam notula, catatan singkat yang dibuat harus berurutan dari awal hingga akhir. Sedangkan saat membuat rangkuman tidak harus berurutan. Mudah kan? Kemudian langkah-langkah membuat notula. Agar dapat menulis notula secara baik, kita dapat memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu format notulen yang lengkap sesuai kondisi dan keperluan rapat. Seperti berikut ini. Yang pertama, judul notula yang berisi organisasi penyelenggaraan rapat. Kemudian, keterangan penyelenggaraan rapat yang meliputi tempat rapat, tanggal dan waktu penyelenggaraannya, pemimpin rapat, acara rapat, dan peserta rapat. Kemudian, pelaksanaan rapat yang meliputi pembukaan, sambutan, pemaparan, sesi tanya jawab, dan penutup. Kemudian penandatanganan notula. Yang kedua yaitu catat seluruh proses rapat yang diikuti apa adanya dengan tidak menambah atau mengurangi materi. Yang ketiga, catat simpulan atau kesepakatan yang terjadi dalam rapat tersebut secara cermat. Yang keempat, tulislah notulen tersebut secara rapi dengan memperhatikan penulisan kalimat dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta penggunaan tanda baca yang tepat. Nah, untuk notula sendiri yaitu mempunyai fungsi teman-teman. Nah, fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bukti. Yang kedua, sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Yang ketiga, bukti tertulis setelah diadakannya rapat. Yang keempat, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Yang kelima, sebagai pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan dari keputusan rapat. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat rangkuman. Yang pertama, membaca naskah asli atau menyimak suatu diskusi sampai tuntas. Yang kedua, membaca gagasan penting yang terdapat dalam naskah atau diskusi. Yang ketiga, membuat reproduksi, yaitu menyusun kembali suatu karangan singkat berdasarkan gagasan-gagasan penting yang diperoleh ketika membaca atau menyimak suatu materi secara teliti tersebut. Nah, dalam membuat notula atau rangkuman, jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Jika tidak lengkap, pembacanya tidak akan memahami apa yang kamu tuliskan.
Teruslah berlatih dan jika membutuhkan bantuan, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. 口寄せの術